Di dalam kitab Nasailul Ibad dijelaskan, Nabi bersabda, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Akan datang di suatu masa, umatku nanti akan cenderung mencintai yang 5 perkara dan melupakan yang 5 perkara. Apa yang 5 perkara itu? Kata Nabi, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Umatku nanti akan cenderung lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat. Saya tanya Bapak Ibu, sudah terbukti nggak itu sekarang? Tahu Pak? Sudah banyak terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث، من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah pada Ahad subuh ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di Masjid Al-Ikhlas dan melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh YouTuber kami. Nanti bisa dibuka di YouTube. Ya, namanya Sahibul Qalbu. Alhamdulillah, dari hasil YouTuber kita nanti kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti menyantuni anak yatim, kemudian hal-hal lain yang bermanfaat bagi kita. Dan alhamdulillah dalam program tahun ini di Desa saya Mencirim kami buat program baru yang namanya Group Day, Gerakan Umat Peduli Desa. Infak bagi warga masyarakat 1 hari Rp1.000 setiap 1 bulan sekali, dikutip oleh relawan daripada tim kita, yang mana pertama sekali dalam waktu dekat ini insya Allah kita akan membeli mobil ambulan desa, dan nanti uang itu untuk kegiatan-kegiatan lain, UMKM, membiayai anak yatim yang putus sekolah atau kesulitan biaya dalam sekolahnya, begitulah insya Allah.
Mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh desa-desa lain untuk semangat bagi warganya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung yang hadir pada pagi hari ini. Karena enggak semua pagi hari ini Allah pilih untuk bisa duduk di majelis yang mulia ini. Banyak hari ini orang lebih memilih jalan-jalan sport, naik bicycle, ya Pak, naik sepeda jauh-jauh sampai Tuntungan, sampai Beras Tagi. Tiap Ahad begitu kegiatan mereka. Tapi kita hari ini setiap Ahad subuh kita sibukkan diri kita untuk perkara-perkara agama. Yang hari ini orang sudah jauh daripada nilai-nilai agama, tapi Allah pilih kita menjadi orang-orang yang dekat dan difahamkan kepada agama. Bapak Ibu, Allah kalau menghendaki baik pada diri seseorang, Allah akan berikan kepahaman agama bagi dirinya. Mayudillah bi khairan faqihu fid din. Allah apabila menghendaki kebaikan pada diri seseorang, Allah akan berikan kepahaman kepada agama bagi dirinya. Senang dengan agama, senang dengan majelis taklim, senang dengan ceramah agama. Tapi kalau diri kita sudah dijauhkan daripada nilai-nilai agama, bisa jadi kita termasuk orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung Bapak-bapak yang hadir tiap Ahad subuh, Pak. Jangan pernah absen. Kalau kita tahu akan fadilah duduk di majelis taklim ini, Nabi bersabda, "Man kharaja fi baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya guna untuk menuntut ilmu, mempelajari satu bab ilmu, maka dihitunglah pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai nanti dia kembali lagi pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang Allah mudahkan jalannya untuk menuntut ilmu, maka nanti Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Amin. Jadi Bapak-bapak, betul jalan kita ini. Tiap Ahad subuh datang dari rumah, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik kereta, sholat subuh berjamaah, kemudian habis itu dengarkan tausiah. Ini jalan yang menempuh diri kita nanti di akhirat untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak ya, Bu, yang pernah absen tiap Ahad subuh, apalagi fadilah yang lain, utamaannya orang yang duduk di majelis ilmu, di majelis taklim, utamaannya itu lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Bapak Ibu, kira-kira ada yang tahan sholat sunat 100 rakaat? Wong terawih yang 23 aja bolong-bolong kita, ya Pak Bu. Apalagi sholat sunat 100 rakaat. Tapi duduknya kita di majelis ilmu, di majelis taklim ini, keutamaannya lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Tadi kita sebelum sholat subuhan sholat sunat qobliyah kan, Bu. Itu fadilahnya kata Nabi, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta dengan segala isinya. Itu sholat sunatnya, keutamaannya. Apalagi sholat subuhnya.
Maka rugi sekali kalau sholat subuh dilaksanakan dengan berjamaah. Seandainya umatku tahu, kata Nabi, akan keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak-rangkak untuk sampai ke masjid. Kenapa? Sholat yang berat bagi orang munafik adalah melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu, orang munafik gampang sholat maghrib berjamaah, orang munafik gampang sholat zuhur dan asar berjamaah. Tetapi bagi orang munafik sungguh berat untuk bisa melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ajarkan Bapak Ibu, kalau bisa kita setiap selesai sholat subuh dan sholat asar, kita duduk sebentar iktikaf sambil kita membaca zikir yang diajarkan Nabi kepada kita. Paling sedikit 3, banyak lebih bagus, Pak. Habis subuh duduk iktikaf sebentar, kita membaca zikir yang diajarkan Nabi, doa yang diajarkan Nabi. Mudah-mudahan kalau kita baca zikir ini, doa ini, kita akan dihindarkan oleh Allah dari sesuatu hal yang membahayakan diri kita. Diingat ya, nanti kalau nggak ingat nanti bisa dilihat di YouTube Shahibul Qalbi. Nah, nanti bisa dilihat, Pak. Apa zikir yang diajarkan Nabi itu? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Dengan nama Allah, tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan kita, baik yang di langit maupun yang di bumi. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Coba baca ini Bapak Ibu setiap ba'da subuh dan ba'da asar, minimal 3 kali ya. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Atau juga diajarkan Nabi zikir yang lain, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dan daripada kejahatan makhluk. Bapak Ibu ingat, di antara sekian banyak orang yang suka dengan kita, sudah tentu ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Namun kalau kita rutin membaca zikir tadi, doa tadi, insya Allah Allah akan bentengi diri kita daripada orang-orang yang ingin berniat jahat dan berbuat tidak baik kepada diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Nasailul Ibad dijelaskan, Nabi bersabda, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Akan datang di suatu masa, umatku nanti akan cenderung mencintai yang 5 perkara dan melupakan yang 5 perkara lagi. Apa yang 5 perkara itu? Kata Nabi, yuhibbunad dunya
wa yansawnal akhirah. Umatku nanti akan cenderung lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat. Saya tanya Bapak Ibu, sudah terbukti nggak itu sekarang? Tahu Pak? Sudah banyak terbukti. Buktinya apa? Banyak orang sekarang menghalalkan segala cara untuk mencapai kesenangan dunia. Nggak peduli yang halal atau yang haram, yang penting aku mendapatkan. Kalau sudah prinsipnya begini, umat Rasul, umat Nabi, apa yang datang nanti Pak? Bala dan bencana. Tengok, bertubi-tubi kan bencana yang datang. Saya sudah sampaikan dalam khutbah Jumat pada Jumat yang lalu di masjid ini. Ada 7 sebab mengapa musibah ini terjadi bertubi-tubi. Salah satunya apa? Salah satunya adalah karena banyaknya orang-orang sekarang ini menghalalkan segala cara untuk mencapai daripada kesenangan dunia. Padahal Allah sudah ingatkan kita, dilakukan banyak sekali Bapak Ibu. Salah satunya apa? Di surah Ali Imran ayat 185 yang saya bacakan tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini merupakan tipuan yang memperdayakan. Maka Bapak Ibu, hati-hati dengan 3 ujian hidup. 1 dunia, yang kedua setan, yang ketiga nafsu. Ini 3 ujian hidup manusia yang berat, yang kalau kita nggak hati-hati, kita akan terperdaya kepada yang 3 ini. Apa itu? Pertama dunia, ketiga setan, yang kedua setan, yang ketiga nafsu. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh, hari ini banyak orang terlalu cinta kepada dunia sampai melupakan akhirat. Di televisi kita lihat ada seorang anak memperkarakan ibu kandungnya sendiri yang sudah tua, duduknya pun di kursi roda, di pengadilan gara-gara harta. Ada nggak Pak? Yang satu lagi meninggal itu Pak. Coba Bapak Ibu bayangkan, seorang anak kandung memperkarakan ibu kandungnya sendiri demi harta. Harta itu apa? Termasuk urusan dunia. Sudah nggak ada lagi nilai-nilai bakti, ya nilai kehormatan bagi kedua orang tua. Padahal Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat Allah tersenyum melihat kita, buatlah kedua orang tua kita tersenyum dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita membuat orang tua kita bahagia, senang, suka dengan apa yang kita lakukan, maka Allah pun akan tersenyum melihat kita. Jadi kalau mau lihat Allah itu bahagia, tersenyum melihat kita, buatlah kedua orang tua kita bahagia. Padahal Bapak Ibu, salah satu kesuksesan diri kita hari ini adalah karena kita selalu didoakan oleh kedua orang tua kita. Salah satu doa yang paling mustajab adalah doa seorang ibu kepada anak. Maka jangan heran terjadi banyak badai bencana karena manusia sudah banyak yang berbuat zolim, dan salah satu kezoliman itu adalah anak banyak durhaka kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini peringatan Nabi. Umatku lebih mencintai dunia sehingga mereka melupakan
akhirat. Padahal Allah udah ingatkan lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawunal mauta. Umatku di akhir zaman nanti mereka lebih mencintai kehidupan dan mereka melupakan kematian. Banyak nggak sekarang begitu Bapak Ibu? Seolah-olah dia hidup seperti 1000 tahun lagi, dia nggak bakal mati, padahal ada kematian setelah kehidupan dan ada akhirat setelah dunia. Kita harus paham itu. Setelah kita wafat, setelah kita mati, nanti ada hal-hal yang dapat dan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, silakan hidup kamu sesuka hati, apa saja kamu silakan, tapi ingat, suatu saat nanti kamu bakal mati. Silakan berbuat sesuka hati, kau cintai apa yang ada di bumi ini, tapi ingat, apa yang kamu cintai itu akan meninggalkan kamu. Silakan kamu berbuat apa saja hatimu di muka bumi ini, tapi ingat, apa yang kamu berbuat itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ingatkan kita, seseorang itu nanti akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaan kita sholat, mudah-mudahan kita meninggal pas lagi sedang melaksanakan sholat. Karena ada itu Bapak Ibu, 2 tahun lalu di Jakarta, bapak-bapak meninggal di sujud yang terakhir dalam sholat isya berjamaah di bulan Ramadan di masjid. Sedang sujud yang terakhir, lagi sholat di bulan Ramadan, di malam Jumat, di tempat yang terbaik di muka bumi. Apa itu? Masjid. Inilah yang disebut wafat atau meninggal yang dicemburuin. Kita belum tentu meninggal seperti itu, tapi dia dipilih oleh Allah meninggal di malam yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, dalam keadaan yang mulia. Kita belum tentu. Maka hati-hati Bapak Ibu dengan kebiasaan kita yang nggak baik. Hati-hati. Kita selama ini udah baik, kita ingin mau coba-coba yang nggak baik, rupanya ditakdirkan kita meninggal pas kita melakukan perbuatan yang nggak baik itu. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Maka benar kata Nabi, seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Ada nggak orang meninggal lagi baca Quran? Ada. Di Jawa itu seorang ustadz lagi sedang baca Quran di acara haul Ustazah Khafifah Indah Pariwangsa, dia baca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal ahya. Wafat dia lagi sedang membaca Al-Quran di sebuah acara keagamaan yang dia baca surah Al-Mulk. Ditanyalah kepada ahli keluarganya, mengapa bapak suami ibu meninggal pas lagi membaca surah Al-Mulk?
sebab tiap malam suamiku sebelum tidur selalu mengamalkan membaca surah Al-Mulk. Begitu dikuburkan bapak tadi, bapak ibu, subhanallah, alam kuburnya pun harum semerbak, tercium oleh jemaah yang menguburkan jenazah almarhum bapak tadi. Maka bapak ibu harus punya amalan yang selalu diistiqomahkan. Apakah amalan zikir, apakah amalan duha, apakah amalan tahajud, apakah amalan baca Quran, amalan silaturahim, amalan sedekah. Kita harus punya amalan yang selalu diistiqomahkan. Ustadz, cuma yang paling berat itu istiqomah. Bapak ibu pernah nggak istiqomah? Terus sholat berjamaah, terus baca Quran setiap hari, terus sedekah tiap hari. Berat. Tapi Allah suka dengan orang istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, teguh pendiriannya, dia tidak takut dan tidak pula bersedih hati, maka orang seperti inilah kata Allah ashabul jannah, yang akan menjadi penduduk surga dan mereka kekal selama-lamanya dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya Bu, istiqomah ya Bu, istiqomah duha Bu, tahajud ya, baca Quran tiap hari. Itu sebetulnya Yasin bukan tiap malam Jumat dibaca, tapi setiap hari sebenarnya. Cuma karena kesibukan waktu kita yang nggak sempat setiap hari, minimal kita baca Yasin setiap malam Jumat. Jumat pagi jangan nggak baca surah Al-Kahfi, baca amalan tuh. Tutup kesempurnaan Jumat sebelum terbit terbenam matahari, doa. Itu doa di antara waktu terakhir Jumat itu, sebelum terbenam matahari, itu doa yang makbul. Doa di hari Jumat antara jam 5 sampai jam 6 sebelum terbenam matahari. Itu Syekh Ali Jabir mengatakan, baca surah Al-Kahfi, datang ke masjid lebih awal sholat Jumat, berpakaian yang berwarna putih, memakai yang aroma-aroma, baca Al-Kahfi ba'da subuh. Kalau nggak habis ba'da subuh, dihabiskan nanti ba'da sholat duha. Nggak habis juga, disambung lagi habis zuhur. Al-Kahfi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ingat pesan Nabi itu, jangan terlalu cinta kepada kehidupan sehingga kita melupakan kematian. Ada orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah, ada yang orang wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Semua bergantung kepada kebiasaan. Maka Nabi berpesan kepada kita, wa kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian yang kamu lihat itu sebagai nasihat bagi kamu. Ada orang meninggal begini jadi nasihat bagi kita. Ada orang meninggal begini nasihat bagi kita. Nanti aku bagaimana? Maka sebelum tidur Bapak Ibu bacalah doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Baca sebelum tidur. Minta maaf kepada suami setiap mau tidur. Mana tahu sepanjang satu hari kita berhubungan dengan suami istri kita ada kesalahan, minta maafnya bukan setahun sekali kalau mau hari raya, setiap hari sama suami istri. Kita enggak, setahun sekali. Kalau hari raya, Nabi setiap hari selalu menerapkan begitu kepada istri-istri. Setiap hari, Bang, mohon maaf ya Bang, mungkin selama satu hari ini aku melayani abang, menjamu abang, mungkin ada kekhilafan, kekurangan, atau tutur kataku Bang, mohon maaf. Seandainya kita sudah minta maaf kepada suami istri kita, meninggal kita setelah itu, tidak ada dosa lagi kita dengan suami kita, dengan istri kita.